sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawa sebuah kisah misteri lanjutan dari video sebelumnya, yaitu Akibat Pesugihan Penglaris Part 2. Jarum pendek di jam dinding ruang tamu sudah menunjuk angka 3, dan Sardi belum berhasil memejamkan matanya. Dia yakin horor malam itu sebentar lagi selesai. Yang didengarnya sejak kecil, gangguan makhluk halus akan berakhir menjelang subuh karena mereka akan pulang dan tidur. Entah benar atau tidak, tapi itulah yang sering didengarnya. Sardi sebenarnya bukan orang yang sangat penakut, tapi memang kejadian yang dialami barusan benar-benar jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Perlahan dan dengan segenap usaha memberanikan diri, Sardi melangkah menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi tepat berada di samping kompor dan panci besar tempat daging untuk bahan membuat bakso. Tangan kanannya meraba-raba dinding dan segera menemukan saklar. Aman, lampu menyala dan hatinya merasa agak tenang. Setiap hari kebiasaan buang air besarnya memang sekitar jam 3 dini hari. Cukup lama dia menunaikan hajatnya sambil dibayangi semua rasa bersalah dan cemburu. Walau tidak sederas tadi, air matanya kembali mengucur membasahi kedua pipinya. Anak seorang guru ngaji yang mencari pesugihan. Kalimat itu bertubi-tubi seperti menghujani hatinya dan membuatnya merasa sangat hina. Tapi dia sadar, semua ini harus dijalaninya sampai 6 bulan ke depan dengan segala resiko. Sardi pun selesai menuntaskan hajatnya dan tiba-tiba tercium aroma busuk yang sangat menyengat. Bulu kuduknya kembali merinding. Pasti genderuwo itu datang lagi, bisiknya dalam hati. Dan benar saja, sesaat setelah keluar dari kamar mandi, tatapannya tertuju pada sosok hitam tinggi besar yang sedang duduk berjongkok di atas panci besarnya. Sang genderuwo ternyata buang kotoran. Ya, itu sangat-sangat jelas dalam pandangan matanya. Sambil berjalan terhuyung, Sardi menutup hidungnya dengan sangat kuat. Aroma itu benar-benar sangat busuk. Berpadu dengan aroma amis dari tubuh sang genderuwo, rasanya belum pernah dia mencium bau sebusuk ini. Sardi bahkan sampai harus keluar dari rumah dan berdiri di depan pintu. Aroma tanah dan angin dini hari di luar cukup membantu penciumannya terhindar dari bau busuk di dapur. Sempat mondar-mandir di depan pintu beberapa lama, dan bau busuk itu pun perlahan menghilang, bersama alunan suara sholawat menjelang subuh yang sayup-sayup terdengar dari masjid. Sardi kali ini merasa cukup berani berjalan ke dapur. Dia sangat yakin sang genderuwo sudah pergi karena alunan suara sholawat dan sebentar lagi adzan subuh pasti akan mengganggunya. Hal itu yang sangat diyakininya sejak kecil. Dan benar saja, pemandangan menjijikkan genderuwo buang kotoran sambil berjongkok sudah hilang. Tapi ada yang aneh. Tiba-tiba Sardi mencium aroma bumbu yang sangat sedap semerbak. Dia sempat menjulurkan wajahnya di atas panci besar. Ya, dari sanalah ternyata aroma sedap itu berasal. Otak Sardi berusaha merangkai satu demi satu kejadian ketika kemarin dia melaksanakan ritual bersama sang dukun. Sang dukun sempat menjelaskan tentang bunga yang dimakan oleh jin. Itu yang akan diolah menjadi bumbu pemikat lidah para pembeli baksonya. Yang penting kamu harus menyediakan seplastik bunga setiap malam, karena itu yang akan jadi penyedap rasa, ucap sang dukun ketika itu. Di titik ini,
Sardi perlahan berhasil melupakan semua rasa takut yang tadi sangat mencengkeram. Matanya kali ini berbinar. Ternyata begini proses penglaris makanan, bisiknya dalam hati. Waktu terus berjalan dan pagi itu udara sangat cerah. Perlahan terdengar suara istrinya bangun. Sambil beberapa kali menggeliatkan tubuh, sang istri tiba-tiba memeluknya. "Terima kasih yang tadi malam, Mas," ucap sang istri sambil berkali-kali mendaratkan ciuman mesra ke pipi dan dada Sardi. Sardi hanya membalas dengan senyuman tipis yang sebenarnya sangat kecut. Otaknya lalu mengolah berbagai kemungkinan. Dia yakin sang istri merasa tadi malam Sardilah yang melayaninya. Ada perasaan berdosa yang tiba-tiba menyelinap dan kemudian memenuhi ruang hatinya. Sardi kemudian teringat satu momen bersama sang dukun. Di sebuah ruangan, hanya berdua, Sardi mengungkapkan sebuah permintaan tolong agar istrinya tidak ikut menyaksikan semua kejadian yang melibatkan sang jin. Sang dukun pun menyetujuinya. "Bisa, Pak, tapi istrimu tetap tahu ini pesugihan. Hanya saja saya bantu apa yang dilakukan jin, istrimu tidak melihat dan tidak tahu," ucap sang dukun di ruangan itu. Sambil masih memeluk sang istri, perasaan Sardi benar-benar campur aduk dan berkecamuk. Ada rasa takut yang perlahan bisa dikendalikannya. Ada rasa cemburu yang juga berusaha diatasinya. Ada perasaan senang karena istrinya tidak tahu apa yang dilakukan si genderuwo. Dan ada keyakinan bahwa pesugihan model penglaris ini akan benar-benar membawanya ke kesuksesan. Perlahan Sardi melepaskan pelukannya. Entah kenapa rasa kantuk belum juga datang. Padahal sejak tadi malam dia belum tidur. Mungkin karena perasaan senang dan yakin bahwa semua ini akan berhasil. Sardi kemudian segera mempersiapkan semuanya. Dari mencetak bakso sampai semua bumbu dan pernak-pernik untuk jualan nanti sore. Sang istri pun terlihat bersemangat setelah Sardi menceritakan bahwa ritual bakar kemenyan tadi malam berlangsung lancar dan tidak ada kejadian-kejadian aneh. Istrinya terlihat sangat kelelahan, tapi berulang kali senyumnya terlihat mengembang lebar diselingi beberapa ciuman yang mendarat di pipi Sardi. Waktu pun berjalan lagi dan sore pun tiba. Sardi siap mendorong gerobaknya ke lokasi jualan yang hanya berjarak sekitar 150 meter dari kontrakannya. Di jalan kecamatan yang cukup ramai itu, ada dua penjual bakso lain yang tempatnya tidak terlalu jauh. Pak Bobon sekitar 300 meter dari lokasi jualan Sardi, dan di arah yang berbeda ada Pak Subur sekitar 500 meter. Keduanya cukup sukses. Dibandingkan Sardi yang seringkali jualannya tidak habis, Pak Bobon dan Pak Subur selalu menutup warungnya sebelum jam 9 karena baksonya sudah habis terjual. Terutama Pak Subur yang seringkali menutup jam 7, hanya sekitar 3 jam dari mulai buka warung. Rumahnya besar, bertingkat, dan ada 2 mobil terparkir di garasinya. Katanya sih, Pak Subur juga adalah pelaku pesugihan. Informasi yang tentu saja tidak bisa dibuktikan itu datang dari Gunawan, teman Sardi yang seringkali mampir ke warungnya. Gunawan dulunya adalah kakak kelas Sardi ketika SMP. Mereka bertemu tidak sengaja di sebuah pasar ketika Sardi membeli kompor baru sekitar setahun yang lalu. Karena sesama perantauan, kampung halaman yang berdekatan dan berasal dari SMP yang sama, mereka berdua menjadi sangat akrab sejak itu. Dari Gunawan pula Sardi mendengar tentang pesugihan. Gunawan bercerita bahwa dia tahu banyak orang sukses karena pesugihan, walaupun Gunawan sendiri mengaku tidak berani menjalani itu. Awalnya hanya bercerita biasa, bercanda, lalu kemudian serius. Ekonomi Sardi terguncang hebat dan terjerat hutang rentenir yang menumpuk karena kebiasaannya mabuk dan main judi, yang tadinya hanya dijadikan sebagai kegiatan iseng semata. Gunawan sempat berkirim surat dengan temannya di Malang, dan itu menjadi awal informasi tentang pesugihan Gunung Kawi yang kini dijalani Sardi.
tumpukan hutang dan silau dengan harta benar-benar telah membuat nalar sehat Sardi tertutup. Sekitar jam 4 sore Sardi membuka warungnya. Hari itu benar-benar di luar dugaan Sardi. Bakso yang dibuat 3 kali lebih banyak dari biasanya ludes hanya dalam waktu sekitar 3 jam. Sardi memang mempersiapkan bahan bakso yang jauh lebih banyak dari biasanya. Karena itu adalah salah satu pesan sang dukun. Bahkan setelah baksonya habis, ada sekitar 7 atau 8 orang yang datang mencari bakso ke Sardi. Sang dukun benar-benar sakti, ucap Sardi dalam hati. Sardi dan sang istri berjalan pulang mendorong gerobak dengan hati yang berbinar. Sesampai di rumah kontrakan kecilnya, dengan tangan gemetar dihitungnya uang hasil jualan hari itu. 3.464.000 rupiah. Itu adalah jumlah yang luar biasa. Dibanding hari-hari biasa yang hanya maksimal 100 ribuan, itu tentu sangat membuat mereka senang luar biasa. Sardi memeluk istrinya dan sang istri membalas dengan cubitan-cubitan manja. Hari itu benar-benar berkesan bagi keduanya. Rasa kantuk kemudian perlahan menyergap Sardi. Dia teringat matanya belum beristirahat sejak tadi malam. Sardi kemudian berbaring di atas kasur kamarnya, ditemani sang istri setelah membereskan semua peralatan jualan dan mempersiapkan bahan bakso untuk keesokan harinya. Sambil mengatakan bahwa dia sangat lelah dan ingin beristirahat. Tak lama kemudian, karena keletihan yang amat sangat, Sardi pun berangkat ke alam tidur. Malam itu terasa sangat dingin dan Sardi tiba-tiba merasa ada yang menggoyang-goyang kakinya. Matanya spontan terbuka dan dia melihat sang istri sedang lelap tertidur di sampingnya. Bau amis memenuhi kamar diiringi bulu kuduk yang berdiri di sekujur tubuhnya. Dia pun teringat, setiap malam ritual yang harus dijalaninya. Dengan gontai dilangkahkan kakinya menuju dapur. Dia sangat sadar, rangkaian ritual harian harus segera dijalaninya lagi. Dibukanya lemari kecil di dapurnya dan tangannya meraih 2 plastik hitam di sana. Plastik pertama berisi bungkusan-bungkusan kecil kemenyan dan plastik kedua adalah tempat bunga yang tadi pagi sempat dibelinya di pasar. Tangan kanannya perlahan meraih sebuah korek di saku celana dan kemenyan pun dibakarnya. Tiba-tiba sekejap kemudian sang genderuwo itu muncul, berdiri tepat di depannya. Ada rasa takut yang dirasakan Sardi, tapi rasanya menurun dibanding tadi malam. Mungkin karena dia lebih siap kali ini. Seperti tadi malam, tak ada kata-kata keluar dari mulut sang genderuwo. Entah mungkin karena makhluk ini memang tak bisa berbicara. Hanya desisan suara nafas yang terdengar sangat jelas, bersama bau amis menyengat yang sontak memenuhi ruangan. Matanya yang merah menatap tajam tepat ke mata Sardi. Seperti orang linglung, sang genderuwo seperti mengamati wajah Sardi. Lendir terlihat semburat menetes deras dan menambah bau amis menjijikkan yang sejak tadi sudah sangat menyengat. Sardi hanya pasrah sambil melihat genderuwo itu melahap dengan rakus seplastik bunga yang entah bagaimana caranya tiba-tiba ada di dalam genggamannya. Dia teringat pesan sang dukun. Jin itu tidak akan mencelakai, yang penting apapun yang dilakukan jangan dicegah. Kejadian mengerikan dan menjijikkan itu sempat berlangsung beberapa lama, sampai tiba-tiba si genderuwo itu lenyap dari pandangan mata Sardi. Dengan duduk diam terpaku, Sardi menunggu apa yang akan terjadi. Ingatannya masih sangat jelas ketika tadi malam si genderuwo datang dan membopong istrinya. Tapi kali ini tidak ada kejadian itu. Suasana kemudian menjadi sunyi, hanya meninggalkan bau semerbak yang tertinggal seakan memberi tanda bahwa si genderuwo berada belum jauh dari situ. Hening, Sardi melamun sampai perlahan terdengar suara itu. Sardi memejamkan mata berusaha mempertajam pendengarannya. Bukan suara desis si genderuwo yang didengarnya, tapi desahan sang istri. Ya,
itu pasti desah istrinya. Desah demi desah itu semakin lama semakin keras terdengar. Otak Sardi sangat-sangat bisa membayangkan apa yang sedang terjadi bersama desah kenikmatan itu. Desah itu semakin erotis membelah suasana malam bersama bau amis yang masih sangat semerbak. Air matanya kembali menetes, tapi tak sederas tadi malam. Masih ada rasa sakit, cemburu dan amarah. Tapi entah kenapa semua terasa jauh lebih terkendali. Sardi kemudian berusaha mengalihkan ingatannya pada tumpukan uang hasil jualannya tadi sore. Itu cukup membantunya mengatasi rasa cemburu yang sebenarnya masih berkecamuk di semua ruang di hatinya. Desah-desah kenikmatan itu semakin cepat terdengar, dengan volume yang tidak beraturan. Dan seperti racauan-racauan kecil dari istrinya, sampai di satu titik yang Sardi sangat hafal, erangan puncak kenikmatan dari sang istri. Rasa cemburu kembali menjalari tubuhnya, membawa serta kucuran deras keringat dingin. Tapi lagi-lagi Sardi sadar, ini semua harus dijalaninya, mau tidak mau. Kembali Sardi berusaha sekuat tenaga mengalihkan ingatannya pada hasil jualan bakso yang melimpah tadi sore. Hanya itu satu-satunya yang bisa membantu mengatasi rasa cemburu yang luar biasa. Ingatannya kembali berjalan liar. Dalam hati dia berjanji, nanti setelah 6 bulan masa perjanjian, dia tidak akan melanjutkan pesugihan penglaris ini dan semua hasil jualannya akan ditabung dan membuka usaha yang jauh lebih besar dan normal. Ya, dia ingin hidup dan berdagang secara normal sambil menebus kesalahan dengan menjadi suami yang jauh lebih baik, meninggalkan semua kebiasaan buruk main judi dan mabuk-mabukan. Tapi sesaat kemudian kesadarannya seperti kembali. Ini baru malam kedua dari rangkaian 6 bulan yang masih sangat lama. Sardi kembali termenung merenungi kekonyolannya. Tak lama berselang, rangkaian kejadian yang didengarnya tadi seperti terulang dari awal. Ada desahan-desahan lirih, kemudian racauan-racauan tak jelas dari istrinya, irama desahan erotis yang semakin cepat dengan volume tak beraturan, dan diakhiri dengan erangan keras puncak kenikmatan. Sardi kembali berusaha pasrah dan berdamai dengan keadaan yang mau tidak mau harus dijalaninya. Sebagai sebuah syarat agar jualannya laris dan agar terhindar dari tumbal kalau dia sampai berusaha mencegah apapun yang dilakukan oleh si genderuwo. Malam itu, Sardi merasa hitungannya ada di angka 5. Ya, 5 kali dia mendengar peristiwa yang berulang dan diakhiri erangan puncak kenikmatan dari istrinya. Dalam ketermenungan yang makin liar, tiba-tiba si genderuwo muncul lagi, tepat di depan Sardi. Kali ini bukan hanya diam, tapi terlihat tersenyum penuh kepuasan. Senyum genderuwo mengembang cukup lebar, tapi tetap membawa suasana kengerian yang terlalu sulit dilukiskan. Sardi hanya diam, karena itu yang dia yakin harus dilakukannya, tak mencegah apapun yang dilakukan oleh si genderuwo. Tiba-tiba secepat kilat bersama hembusan angin yang melesat, si genderuwo pun mengulangi apa yang dilakukannya tadi malam. Melompat ke atas panci besar yang berisi daging untuk bahan bakso, dan sambil berjongkok, membuang kotoran ke dalam panci itu. Bau amis berpadu dengan bau sangat busuk kotoran memenuhi ruang dapur kecil itu. Sardi dengan perlahan melangkah keluar rumah sambil menutup hidung sekuat-kuatnya. Di depan rumah, seperti tadi malam, dia berjalan ke sana kemari di sekitar situ sambil menunggu si genderuwo menuntaskan hajatnya membuang kotoran. Dan ternyata kejadiannya kemudian sama persis dengan kemarin. Bau busuk itu perlahan lenyap seiring sayup-sayup suara sholawat dari masjid menjelang subuh. Sardi segera melangkah ke dapur dengan rasa takut yang jauh lebih bisa dikendalikannya. Semuanya persis seperti kemarin. Di dapurnya tercium aroma bumbu yang sangat sedap. Keyakinannya pun makin kuat, dagangannya akan selaris kemarin. Waktu pun berjalan. Hari demi hari harus dilalui dengan rutinitas yang selalu berulang. Setiap pagi membeli seplastik bunga di pasar, mempersiapkan daging untuk bahan bakso,
berjualan ketika sore tiba, mendapat keuntungan yang luar biasa dari hasil jualan bakso, dan menjadi saksi kejadian tiap tengah malam datangnya si genderuwo yang kemudian diiringi desah-desah kenikmatan dari istrinya, yang selalu ditutup dengan erangan di puncak kenikmatan birahi. Menjelang subuh tiba, semua kejadian itu berakhir. Lama-lama Sardi merasa terbiasa dengan itu semua. Seringkali dia juga merasa bersyukur pernikahannya yang sudah berjalan 3 tahun belum dikaruniai momongan. Kehadiran anak kecil tentu akan mempersulit dirinya menjalani semua rangkaian ritual. Minggu kedua setelah menjalani pesugihan penglaris, Sardi berhasil mewujudkan salah satu impiannya, membeli sepeda motor idamannya dengan cash tanpa cicilan. Hari-hari berikutnya berjalan sangat memuaskan secara ekonomi. Rumah kontrakannya tetaplah kecil, tapi berbagai barang keperluan berhasil dilengkapinya. Dari televisi, lemari es, freezer penyimpan daging, serta memperbarui semua peralatan dagangnya. Pendek kata, Sardi merasa sangat puas dengan apa yang dimilikinya. Ketika sebulan telah berlalu, Sardi menjadi sangat terbiasa dengan semuanya. Kelelahannya menjalani ritual setiap malam biasanya diganti dengan istirahat di siang hari. Hanya satu yang kemudian mengganjal di batinnya. Dia tidak bisa memuaskan hasrat sebagai seorang suami. Ya, sebagai laki-laki dewasa normal, tentu itu adalah kebutuhan yang sebenarnya tidak bisa ditawar. Tapi dia sadar, selama 6 bulan istrinya adalah milik si genderuwo, walaupun istrinya tidak pernah tahu akan hal itu. Akhirnya setiap malam, ketika menjalani ritual dan sampai pada desahan-desahan erotis istrinya, Sardi selalu keluar rumah dan bersama Gunawan, dia menyalurkan kebutuhan biologisnya pada seorang janda yang rumahnya berjarak sekitar 2 km. Tanpa Sardi sadari, Gunawan benar-benar menjadi pembuka dari semua hal hina yang dijalaninya. Setiap kali Gunawan mengantar ke janda itu, Sardi selalu memberi semacam uang jasa 50-100 ribu, jumlah yang cukup besar di zaman itu. Hari demi hari berlalu dan kebiasaan itu benar-benar menjadi pola rutin dalam kehidupan Sardi. Setiap malam si genderuwo menikmati tubuh istrinya, dan hampir setiap malam Sardi ditemani Gunawan memuaskan hasrat birahinya ke janda itu yang bernama Murni. Murni adalah seorang janda tanpa anak yang bercerai dari suaminya sekitar setahun yang lalu. Parasnya manis walaupun tidak terlalu berisi seperti istri Sardi. Tapi tutur katanya yang lembut dan sopan benar-benar memikat Sardi. Sardi dan Murni benar-benar terlibat hubungan perselingkuhan yang rutin dan serius. Murni paham kondisi Sardi yang sudah beristri, tapi Murni juga seperti terlihat menikmati hubungan terlarang itu. Secara ekonomi, Murni yang tadinya hanya seorang pedagang sayur di pasar, dipenuhi semua kebutuhannya oleh Sardi. Masalah uang di titik ini sama sekali tidak menjadi kendala bagi Sardi. Bahkan suatu hari, Murni menyatakan ingin dinikahi Sardi sebagai istri kedua, yang kemudian dijanjikan beberapa bulan lagi, setelah Sardi benar-benar sukses membangun bisnis bakso dan mendapat rumah kontrakan yang jauh lebih layak. Sardi hanya minta syarat, jangan sampai Murni hamil sebelum dinikahinya sebagai istri kedua. Murni pun sepakat dan menggunakan berbagai pengaman untuk menghindari kehamilan. Sardi benar-benar hafal di luar kepala waktu-waktu yang harus dibaginya setiap malam. Sekitar jam 12 malam dia membakar kemenyan, lalu si genderuwo datang, melahap bunga sebagai makanannya, lalu masuk ke kamar istrinya. Ketika desah istrinya mulai terdengar, Sardi bersama Gunawan ke rumah Murni dan Sardi memuaskan hasratnya di sana. Lingkaran hubungan itu pun menjadi rumit dan unik. Istrinya menjadi kekasih gelap genderuwo dan Murni menjadi kekasih gelap Sardi. Minggu demi minggu berlalu dan Sardi benar-benar menikmati kehidupannya. Entah kenapa, semua rasa takut dan cemburu berhasil hilang dari pikirannya. Yang ada hanyalah dia menjadi orang kaya dan ada Murni yang selalu siap menjadi pelampiasan birahinya. Si genderuwo setiap malam datang dengan wajah yang selalu menakutkan.
Tapi rasanya itu cukup pas ditebus dengan uang yang semakin lama semakin bertumpuk di dompet dan rekening tabungannya. Tak terasa Sardi sudah ada di bulan ke-6 menjalani pesugihan penglaris itu. Masa kontrak pesugihan tinggal seminggu lagi. Tabungannya cukup bukan hanya untuk mencari kontrakan baru, tapi lebih dari cukup untuk sekedar membeli rumah baru yang layak plus mobil. Omset baksonya yang dulunya hanya di angka 100.000, kini menjadi 10-15 juta per hari. Gerobaknya yang dulu dipakai, kini telah dipensiunkan dan Sardi mampu mengontrak sebuah ruko untuk bisnis dagang baksonya. Sardi benar-benar merasa di puncak kenikmatan kejayaan materi. Sampai kemudian, hari itu ada sesuatu yang sangat mengejutkannya. Lanjut part 3. Demikian kisah misteri akibat pesugihan penglaris part 2. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa jalan mencari rezeki yang halal terlalu banyak untuk kita pilih, dan seharusnya kita menghindari jalan apapun yang tidak dibenarkan oleh agama. Insya Allah pada video berikutnya kami akan melanjutkan dengan kisah mistik akibat pesugihan penglaris part 3. Kami dari tim Titah Misteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.